Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta kuliah yang sudah menyempatkan diri hadir pada kesempatan pada hari ini. Kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan menulis karya ilmiah. Nah, pertemuan ini akan kita bagi dua sesi. Sesi pertama nanti kita akan membahas tentang apa itu karya ilmiah, kemudian syarat-syaratnya apa saja, kemudian ciri-cirinya dan segala macam. Kemudian pada sesi kedua, kita akan jelaskan tentang komponen-komponen karya ilmiah. Nah, saudara, saya yakin karya ilmiah ini bukan sesuatu yang baru bagi Anda di SMA ataupun di jenjang pendidikan sebelumnya. Saya yakin Anda sudah mengenal apa itu karya ilmiah. Nah, sekarang kita akan mengulangnya kembali, mudah-mudahan akan mengingatkan Anda tentang materi-materi terkait dengan karya ilmiah tersebut. Saya akan bagikan materinya. Nah, menulis karya ilmiah. Saudara, saya yakin tadi sebagaimana yang saya sampaikan, menulis karya ilmiah itu bukan sesuatu yang baru bagi Anda. Oleh sebab itu, kita hanya akan mengulang kembali apa itu karya ilmiah. Berbagai ahli berpendapat bahwa karya ilmiah itu adalah hasil pemikiran ilmiah tentang disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, benar, logis, utuh, dan bertanggung jawab, serta menggunakan bahasa yang benar. Pada pengertian lain, kita juga bisa mengartikan karya ilmiah itu adalah sesuatu karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Nah, biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Nah, saudara, ini ini dua pengertian tentang karya ilmiah, dan ada beberapa pengertian lain yang disampaikan oleh para ahli. Anda boleh menyampaikan itu, asalkan nanti Anda juga menyampaikan referensi apa yang Anda pakai. Nah, setidaknya dua pengertian ini sudah menggambarkan secara jelas apa itu karya ilmiah. Nah, saudara, kalau kita lanjutkan, kalau kita lihat, apa syarat-syarat sebuah karya itu bisa disebut sebagai karya ilmiah? Nah, sama seperti pengertiannya, ada beberapa ahli yang berpendapat terkait dengan syarat-syarat karya ilmiah ini. Nah, di antaranya adalah yang pertama, karya ilmiah menyajikan fakta yang objektif, kemudian disusun secara sistematis, atau menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi yang spesifik. Ini tadi dalam pengertian juga sudah kita lihat bahwa karya ilmiah itu dia menyajikan fakta. Fakta yang mana? Yang objektif, bukan fakta yang dipilih berdasarkan kemauan peneliti atau kemauan penulis. Jadi, dalam banyak kasus dalam menulis karya ilmiah, fakta-fakta yang disajikan itu adalah fakta-fakta yang sesuai dengan kepentingan dari penulis atau peneliti sendiri. Nah, ini tentu saja menyalahi syarat karya ilmiah itu dan juga pengertian karya ilmiah, bahwa karya ilmiah itu adalah harus menyajikan fakta yang objektif. Nah, kemudian dari sisi penulisan, syarat yang kedua, karya ilmiah itu ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat terkaan. Nah, terkaan dalam hal ini tentu saja bukan dugaan sementara seperti yang ada dalam hipotesis. Terkaan itu artinya kita menyajikan hal-hal yang kita duga-duga saja, tidak berdasarkan penelitian baik itu dalam penelitian pustakaan ataupun observasi ataupun penelitian lapangan. Nah, karya ilmiah ini ditulis dengan jujur dalam artian mengandung sikap yang
etis terkait dengan penyajian tulisan. Karya ilmiah itu sebagaimana kita pahami, sesuatu yang ada di alam semesta ini tentunya bukan bukan yang baru lagi. Dia sudah ada dan sudah banyak ilmuwan-ilmuwan yang meneliti pada masa-masa sebelumnya. Tapi sekarang ketika kita menyajikan sesuatu yang baru terhadap persoalan yang akan kita bahas, tentunya kita merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu. Nah, dalam menulis karya ilmiah, tidak ada kekeliruan atau tidak salah kalau kita merujuk penelitian-penelitian terdahulu. Nah, sarannya apa? Sarannya adalah kita mencantumkan secara jujur rujukan yang kita rujuk tersebut. Jadi, sebuah keharusan bagi seorang peneliti atau sebagai seorang penulis karya ilmiah untuk mencantumkan referensi yang dia pakai untuk menulis karya ilmiah tersebut. Nah, ini sebuah etika ilmiah yang harus diterapkan oleh semua peneliti, seharusnya oleh teman-teman mahasiswa yang nanti juga akan banyak mengangkat menulis karya-karya ilmiah. Yang ketiga, syarat karya ilmiah itu adalah karya ilmiah harus disusun secara sistematis. Ini terkait dengan penyusunannya. Artinya, Anda tidak bisa melompat dari pendahuluan kemudian langsung kepada kesimpulan, tidak bisa. Karena Anda harus mengikuti prosedur yang ada, ya metodenya apa, kemudian landasan teorinya seperti apa, kemudian hasilnya Anda sajikan seperti apa, dan baru nanti Anda bisa menarik kesimpulan. Tidak bisa semua itu saling bergantian atau berdempetan dan seterusnya. Semuanya terstruktur, tersistematis, langkah-langkahnya direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural. Bagaimana prosedural? Jadi dalam menulis karya ilmiah, contohnya terkait dengan cara kerja, Anda harus punya metodenya seperti apa. Ada yang seperti kita kenal ya, ada metode kualitatif, ada kuantitatif. Nah, kalau Anda menggunakan metode kualitatif, kemudian prosedurnya seperti apa? Ya, harus ada langkah-langkahnya secara teknis. Kalau Anda melakukan penelitian dengan metode kuantitatif juga begitu. Ya, harus ada langkah-langkah teknis yang harus Anda lakukan sesuai dengan prosedur tertentu. Yang keempat, syarat karya ilmiah adalah menyajikan rangkaian sebab akibat. Ini salah satu syarat sebuah karya ilmiah ya. Dia menyajikan rangkaian sebab akibat. Jadi apa yang Anda sajikan di latar belakang, kemudian itulah yang kemudian Anda gali, kemudian Anda cari, dan nanti hasilnya juga tidak jauh dari itu tentunya. Nah, rangkaian sebab akibat ini tentunya dengan pemahaman dan dengan alasan yang menyeluruh yang mendorong pembaca untuk mampu memahami kesimpulan yang Anda sajikan. Jadi karya ilmiah itu tersusun dari rangkaian sebab akibat yang jelas, yang kemudian inilah yang dijawab di hasil penelitian saudara atau yang Anda tuliskan di karya ilmiah tersebut. Kelima, sebuah karya ilmiah mengandung pandangan yang disertai dengan dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis, dugaan sementara. Ya. Jadi ada sesuatu hal yang Anda ramalkan terhadap sebuah persoalan atau fenomena, nah Anda berangkat dari sini. Inilah yang kemudian Anda teliti, kemudian inilah yang kemudian Anda telusuri lewat kajian kepustakaan, kemudian Anda observasi ke lapangan, kemudian kalau perlu ya dalam beberapa hal Anda mau wawancara pihak-pihak tertentu ya sebagai informan ahli dan lain-lain. Nah, menulis karya ilmiah adalah rangkaian pembuktian hipotesis, bukan pembenaran dari hipotesis. Ini kadang-kadang yang banyak kekeliruan yang dilakukan oleh mahasiswa bahwa seolah-olah proses yang dilakukan sebelum menulis karya ilmiah itu adalah membenarkan hipotesis yang sudah dia sampaikan dari awal. Jadi proses membenarkan hipotesis inilah yang kemudian membuat karya tersebut tidak objektif. Karena bisa jadi karena dia sudah bertujuan untuk membenarkan hipotesisnya, maka fakta-fakta yang kemudian muncul di lapangan
yang tidak sejalan dengan hipotesisnya, ini akan disingkirkan. Sekali lagi, kembali kepada pengertian awal, ini adalah kekeliruan dalam menulis karya ilmiah. Jadi, saudara, sekali lagi kita tegaskan bahwa menulis karya ilmiah bukan dalam rangka untuk membenarkan hipotesis Anda, tapi pembuktian. Kalau sebuah pembuktian bisa jadi hipotesis, bisa jadi nanti hasilnya adalah sesuai dengan hipotesis atau tidak sesuai dengan hipotesis. Mudah-mudahan ini bisa Anda pahami. Kita lanjutkan ya, syarat ke-6, sebuah karya tulis ilmiah, dia harus ditulis dengan tulus. Nah, apa maksudnya? Hal itu berarti bahwa setiap karya ilmiah hanya mengandung kebenaran faktual sehingga tidak memancing pertanyaan-pertanyaan atas yang bernada keraguan oleh pembaca. Jadi karya ilmiah itu dia tidak bermaksud untuk membenarkan sikap-sikap tertentu dari pihak-pihak tertentu. Juga tidak untuk mendukung keputusan-keputusan tertentu dari pihak-pihak, contohnya pemerintah, ya, pengambil kebijakan, pimpinan, dan lain-lain. Tidak. Tapi karya ilmiah itu adalah untuk mengungkapkan kebenaran yang faktual. Jadi inti dari karya ilmiah tersebut adalah Anda menyajikan kebenaran yang Anda temukan berdasarkan prosedur yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Yang terakhir, syarat-syarat karya ilmiah itu pada dasarnya bersifat ekspositoris. Jadi dia memaparkan hasil-hasil yang sudah Anda sajikan tersebut. Tidak perlu Anda mengungkapkan, menyembunyikan contohnya sesuatu yang keliru, sesuatu yang mungkin menurut Anda tidak sesuai dengan norma dan segala macam. Tapi kalau realitasnya seperti itu yang harus Anda kemukakan. Adapun persoalan-persoalan nanti bahwa kebenaran itu sering bertentangan dengan banyak pihak, inilah yang disebut dengan realitas ilmiah itu. Sebagai masyarakat ilmiah, kita tidak bisa memungkiri bahwa kadang-kadang bahwa banyak hal, hasil-hasil kajian saintifik itu, kajian-kajian ilmiah itu bertentangan dengan kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu contohnya. Kepentingan pengusaha, kepentingan penguasa, kepentingan pemimpin, dan lain-lain. Bahkan mungkin kepentingan Anda sendiri sebagai seorang peneliti. Nah, inilah tantangan ya, dalam masyarakat ilmiah bahwa mau tidak mau kita harus menyajikan kebenaran itu, bahwa hasil dari kebenaran itu harus dikemukakan. Nah, prosesnya seperti apa, prosedur mengemukakannya seperti apa, itu nanti lain persoalan. Contohnya, bisa Anda sajikan dalam jurnal-jurnal, kemudian Anda muat di jurnal-jurnal ilmiah, ya. Kemudian Anda bisa saja membuat buku, kemudian Anda mempresentasikan di seminar-seminar, itu prosesnya, itu teknisnya saja. Tapi yang intinya adalah Anda harus menyajikan kebenaran itu, apapun bentuknya. Saudara, berdasarkan ciri-cirinya, karya ilmiah itu dapat diidentifikasi berdasarkan, contohnya ya, yang pertama, karya ilmiah itu menyajikan fakta. Ini ciri-ciri ini menurut Liang Gi ya, ada 10. Yang pertama, dia menyajikan fakta. Karya ilmiah itu tidak menyajikan opini, pendapat pribadi si peneliti, tapi dia menyajikan fakta yang dia kemukakan. Ya. Kemudian dia ditulis secara cermat dan jujur, tadi juga sudah disampaikan di atas. Tidak memihak, makanya dia objektif ya. Dia tidak boleh memihak untuk kepentingan siapapun. Nah, ini nanti akan bertentangan dengan contohnya bagaimana kalau karya-karya ilmiah itu pesanan ya, pesanan ini, pesanan itu. Secara etika tentunya Anda harus menyajikan kebenarannya. Anda tidak boleh menyembunyikan fakta. Bagaimana nanti kalau bertentangan dengan kepentingan sponsor ya? Seharusnya itu tidak dalam kaidah ilmiah, bukan begitu. Sponsor itu boleh membiayai penelitian kita, tapi dia tidak boleh mengintervensi hasil penelitian kita. Contohnya pihak A, pihak X ya, mendanai penelitian, kemudian dia katakan bahwa hasilnya harus seperti ini. Nah, itu keliru. Itu sudah menyalahi kaidah-kaidah
penulisan karya ilmiah. Baik, saudara, kita lanjutkan yang keempat. Ciri-ciri karya ilmiah selanjutnya adalah sistematis. Tadi kita sudah bahas ya, dia sistematis berurutan. Ya, ada bab 1, bab 2, ya, ada pendahuluan, kemudian ada kajian kepustakaan, ada metode dan ada metodologi, ya, cara kerja, kemudian baru Anda sajikan hasil penelitiannya, kemudian baru Anda tarik kesimpulan. Dia bisa terdiri dari 3 bab, 5 bab, 7 bab, atau berapapun, tapi nanti yang penting dia adalah sistematis, berurutan. Kemudian karya ilmiah itu pada dasarnya tidak bersifat emosional. Walaupun Anda menulis dengan semangat bahwa penelitian Anda itu Anda lakukan dengan keinginan untuk mengungkapkan sesuatu yang baik, nah, tapi pada dasarnya dia tidak bersifat emosional. Kemudian yang selanjutnya, karya ilmiah itu mengabaikan pendapat-pendapat yang tidak berdasar. Kalau ada pendapat dalam pikiran Anda, kemudian pendapat Anda itu tidak didukung oleh fakta atau realitas di lapangan atau di realitas yang terjadi, Anda tidak perlu menyampaikan itu dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian secara etis, penulisan karya ilmiah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak main-main, ya. Ini etikanya sebagai seorang peneliti atau sebagai seorang penulis karya ilmiah. Kemudian tidak bercorak debat, ya. Karya ilmiah itu tidak akan menimbulkan perdebatan. Kenapa? Karena dia menyajikan fakta, bukan opini, bukan pendapat seseorang. Kalau sudah fakta yang disajikan, ya bagaimana cara mendebatnya? Ya silakan temukan fakta-fakta baru yang bisa membantah itu. Itu tidak masalah, itu sah-sah saja dalam sebuah karya ilmiah, dalam penulisan karya ilmiah. Contohnya saat ini Anda menemukan fakta-fakta tertentu, ya, Anda sudah melakukan penelitiannya dalam rentang waktu tertentu, kemudian pada waktu lain, suatu saat 2 tahun, 3 tahun ke depan, ditemukan fakta-fakta yang baru, ya nggak masalah. Itu realitas yang terjadi pada zamannya, pada masanya, dan pada situasi tertentu. Yang selanjutnya, karya ilmiah tidak secara langsung bernada membujuk. Karya ilmiah bukan iklan. Adapun iklan-iklan yang ditampilkan seolah-olah seperti sebuah sesuatu yang ilmiah, nah itu persoalan lain. Tapi intinya karya ilmiah itu tidak bernada membujuk masyarakat dan seterusnya. Kalau ada orang atau ada lembaga yang menggunakan hasil penelitian ilmiah untuk membujuk orang lain, itu persoalan lain. Itu tidak persoalan karya ilmiahnya, tapi adalah persoalan masyarakat yang menggunakan itu. Tapi pada dasarnya, karya ilmiah tidak bernada membujuk, seperti iklan dan seterusnya. Saya yakin Anda, karena ini bukan sesuatu yang baru bagi Anda sudah paham ini. Dan terakhir, ciri-ciri karya ilmiah itu adalah dia tidak melebih-lebihkan, tidak membesar-besarkan. Faktanya A, dia tidak membuat dalam tulisannya itu A tambah, gitu, dan lain-lain. Dia tidak melebih-lebihkan, dia menyajikan apa adanya sesuai dengan realitas yang ia dapatkan. Kemudian, saudara, ini juga penting. Bagaimana ciri-ciri karya ilmiah berdasarkan sifat kebahasaan atau penggunaan bahasa. Tentunya ini dalam konteks Indonesia, ya. Karya ilmiah itu harus tepat dan tunggal makna. Dia tidak remang nalar ataupun tidak mendua makna. Jadi dari sisi penulisannya, karya ilmiah itu harus menggunakan kata-kata atau diksi, pilihan katanya itu harus tunggal makna. Tidak membuat pembaca menduga-duga hal lain selain yang Anda sajikan itu. Ya, dalam hal ini disebutkan bahwa karya ilmiah itu harus tepat dan tunggal makna, tidak remang nalar atau tidak mendua makna. Nah, saudara, yang kedua, dari sisi kebahasaan, karya ilmiah harus secara tepat mendefinisikan setiap istilah, sifat, dan pengertian yang digunakan agar tidak menimbulkan kerancuan atau keraguan. Jadi, makanya setiap konsep, setiap hal-hal yang Anda sampaikan,
itu harus didefinisikan secara jelas. Agar apa? Gitu. Agar hal yang Anda maksud itu sampai kepada pembaca, bukan di luar apa yang tidak Anda maksudkan. Jadi pengertian-pengertiannya di depan harus jelas, harus Anda batasi. Ya, agar tidak ada keraguan di pembaca atau malah salah penafsiran bagi pembaca. Contohnya, ada kata reproduksi. Reproduksi dalam ilmu biologi tentu berbeda maksudnya dengan contohnya reproduksi dalam bahasa Indonesia. Maksudnya dalam konteks pelajaran bahasa Indonesia atau dalam konteks menulis kreatif. Reproduksi dalam dalam ilmu eksak ya, dalam ilmu alam ya berbeda dengan contohnya reproduksi dalam ilmu media, dalam bagaimana Anda memahami ilmu komunikasi contohnya. Ya, reproduksi dalam ilmu eksak contohnya berkembang biak, membelah diri dan lain-lain. Dalam media juga ada reproduksi contohnya, bagaimana reproduksi tulisan dan seterusnya. Jadi, nah apa yang Anda maksudkan tentunya harus Anda jelaskan terlebih dahulu agar pembaca Anda tidak salah tafsir atau tidak rancu, tidak ragu terhadap konsep-konsep yang Anda sampaikan. Nah, terakhir dari sisi kebahasaan, karya ilmiah itu harus singkat, berlandaskan ekonomi bahasa. Dia tidak bertele-tele, dia tidak berbunga-bunga bahasanya, dia langsung kepada sasaran. Ingat, bahasa karya ilmiah berbeda dengan bahasa karya-karya kreatif seperti karya sastra, karya fiksi, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, dia harus singkat, berlandaskan ekonomi bahasa. Ya. Nah, inilah saudara 3 ciri karya ilmiah berdasarkan penggunaan bahasanya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada format karya ilmiah gitu ya. Mohon maaf ya, ini salah itu slide-nya salah. Formatnya sudah ya. Kemudian kita lanjutkan struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah itu terdiri dari pendahuluan, ya, isi dan pembahasan, kemudian kesimpulan, dan dia memiliki daftar kepustakaan. Saudara, struktur karya ilmiah itu nanti kita bahas dalam sesi kedua, yaitu komponen-komponen karya ilmiah. Selain pendahuluan, tentunya dia ada struktur-struktur tambahan. Contohnya ada halaman judul, ya, abstrak, ya, kemudian ada daftar isi, dan seterusnya. Tapi secara garis besar, struktur karya ilmiah itu terdiri dari 4 hal ini. Ada pendahuluan. Bagian pendahuluan adalah berisikan dasar-dasar dari penelitian ilmiah yang Anda lakukan. Kemudian masalah yang diangkat, dan juga mekanisme penyelesaian masalah itu bagaimana. Di pendahuluan ya ada latar belakang, ya, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan, ada manfaat penelitian, bahkan mungkin dalam konteks yang lebih luas ada novelty atau kebaruan penelitian. Itu di pendahuluan. Kemudian juga di bagian selanjutnya ya ada cara kerja atau metode, ya. Bagaimana Anda melakukan penelitian itu, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kemudian ada paradigma penelitian di dalamnya yang lebih dalam, ya. Ada teknik melakukan penelitian dan seterusnya, ada teknik memperoleh data, ada teknik analisis data, dan lain-lain. Kemudian juga ada landasan teoritis, ya, landasan teorinya seperti apa, ya, konsep-konsep yang Anda gunakan tadi itu Anda bahas di sini, dan seterusnya. Kemudian isi dan pembahasan. Hasil bagian ini ya berupa isi ya, yang terdiri dari bisa jadi 1 bab atau lebih ya. Kalau Anda ingin buat 2 bab silakan, 3 bab silakan. Intinya hasil penelitian Anda itu Anda sajikan pada bagian ini. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini bagian penutup, ada kesimpulan dan saran sebenarnya. Ini nomor 3 ini penutup ya, penutup ada kesimpulan dan saran.
Nah, bagian kesimpulan dasaran ini tentu saja adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada dan seterusnya. Dan yang paling penting ya, dia memiliki daftar kepustakaan, daftar referensi yang Anda rujuk. Nah, terima kasih ya, saudara. Inilah materi kita pada siang hari ini terkait dengan karya ilmiah. Ini bagian awal, sesi awal, kita menjelaskan tentang pengertian, kemudian ciri-ciri karya ilmiah, syarat-syarat karya ilmiah, baik secara umum maupun syarat-syarat berdasarkan kebahasaan dan format karya ilmiah ataupun struktur karya ilmiah. Pertemuan selanjutnya, kita akan bahas komponen-komponen karya ilmiah. Di situ akan kita jelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan pendahuluan itu terdiri dari apa saja, contohnya latar belakang itu apa yang dimaksud dengan latar belakang, dan seterusnya. Sampai nanti kesimpulan itu apa, saran itu apa, daftar kepustakaan itu seperti apa, dan seterusnya. Baik, saudara, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kalau ada hal-hal yang keliru, kita bisa diskusikan, dan mungkin saja yang saya sampaikan ada kekeliruannya, yang saya rujuk mungkin juga salah, dan silakan kita terbuka untuk mendiskusikan itu. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.